Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Di sini saya akan memberikan statement ya ataupun tanggapan ya berkaitan dengan video saya yang digunakan ya untuk membuat konten ya salah satu kreator yang nggak tahu lah ya ini dari mana, apakah dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Sebenarnya juga malas menanggapinya ya teman-teman karena kreator ini tidak memperlihatkan mukanya ya. Jadi konten-kontennya itu hanya foto-foto saja dan juga di sini kita bisa lihat ya konten-kontennya itu dalam tanda kutip menyindir negara Indonesia ya. Tapi karena di sini menampilkan foto saya di situ, jadi saya ingin memberikan statement ini ya. Sebenarnya jika berbeda pendapat itu sah-sah saja. Tapi di sini kreator ini seolah-olah logikanya itu yang paling benar lah pokoknya. Jadi dia mengatakan bahwasanya kenapa sih kita harus takut? Seharusnya bangga dong. Kenapa tempe dikonsumsi di negara lain, di Malaysia, dikonsumsi dunia internasional? Kenapa kita tidak bangga? Kemudian juga memberikan perumpamaan. Tidak seharusnya jika suatu produk ataupun makanan dikonsumsi oleh negara lain, tidak harus diketahui itu dari mana. Ya kalau misalkan tempe dikonsumsi oleh Malaysia, oleh dunia internasional, itu bagus, sangat bagus. Tapi ketika masyarakat dunia internasional tidak tahu tempe itu berasal dari mana, jadi Indonesia ini dapat apa? Apalagi yang memproduksi itu negara lain, pabriknya negara lain. Jadi Indonesia dapat apa? Lain lagi kalau misalkan yang mengkonsumsi Amerika, Turki, kemudian juga negara-negara lain di Asia Timur, mereka tahu bahwasanya tempe ini dari Indonesia. Mereka akan belajar ke Indonesia, belajar membuat tempe di Indonesia karena aslinya ada di Indonesia. Mereka tahu karena mereka diinformasikan bahwasanya tempe itu dari Indonesia. Kita ambil contoh lah, sebuah konten dicomot ataupun diambil oleh kreator lain tanpa memberikan referensi ataupun sumbernya itu dari mana. Jadi kreator yang membuat video di awal itu dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Terus juga kreator ini ya ada menyinggung, kenapa harus membawa-bawa Fadlizon? Hey, Fadlizon ini Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi kalau misalkan masyarakat Indonesia pengen menyampaikan informasi, ini loh Pak budaya kita akan diklaim negara lain. Sebaiknya seperti ini loh Pak budaya kita dipromosikan. Itu kan lebih bagus. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia tidak apatis men. Itu kan juga membantu Menteri Kebudayaan juga. Terus juga kreator ini juga ada menyampaikan bahwasanya UNESCO ini tidak akan membaca komentar dari YouTube. Ya, siapa yang bilang kalau misalkan UNESCO ini membaca komentar dari YouTube? Kan konten ini dibuat supaya menghimbau kepada masyarakat Indonesia, ya, supaya wanti-wanti agar tempe ini tidak diklaim oleh negara lain. Ya. Dan di video itu kan ada salah satu wisatawan dari Indonesia yang datang ke Malaysia, yang di situ dia kaget dan menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat Indonesia, netizen Indonesia, supaya tempe ini tidak diklaim oleh negara lain. Kan bagus. Mewanti-wanti, memberikan saran, memberikan masukan. Ya kalau misalkan kita mau santai-santai aja, kita biarin aja budaya Indonesia, seni budaya Indonesia dipakai oleh negara lain tanpa di situ menyampaikan bahwasanya itu budaya dari Indonesia. Ya sudah, bablas. Kita ambil salah satu contoh lah, batik. Batik itu sudah diakui UNESCO. Warisan budaya dunia dari Indonesia tahun 2009 ya, contoh. Tapi negara lain ada yang tetap mempromosikan budaya batik ini ketika ada salah satu artis internasional ya, Ed Sheeran yang datang ke negara itu di tahun 2024. Bagaimana? Bahkan secara terang-terangan parlemennya menyampaikan bahwasanya batik ini juga ada di negara tersebut. Jadi bagaimana tanggapannya? Kemudian juga ada menyenggol ya, bahwasanya kita tidak perlu mengingatkan bule ya setiap videonya, bahwasanya itu makanan dari Indonesia. Terkadang juga kreator negara lain ataupun wisatawan asing yang membuat sebuah video berkaitan dengan kuliner Indonesia. Mereka tidak tahu bahwasanya makanan ini dari negara mana. Ya apa salahnya kalau misalkan kita yang menulis komen, terima kasih telah mempromosikan makanan khas dari Indonesia. Ya setidaknya viewers dari negara-negara lain itu juga membaca. Oh, ternyata makanan tempe ini berasal dari Indonesia. Oh, ternyata makanan gudeg ini berasal dari Indonesia.
Itu kan sebuah hal yang positif. Memberikan informasi ke viewers mereka yang nggak tahu, ke kreator mereka yang nggak tahu. Jadi kalau misalkan ya ada statement yang mengatakan bahwasanya cuman bisa nyindir ataupun nyinyir di media sosial, di sini saya membuat konten yang membanggakan negara Indonesia kok, menginformasikan hal-hal yang membanggakan negara Indonesia. Terus juga kalau misalkan nih ada kreator yang menjelekkan negara Indonesia, yang kita nggak tahu apakah dia itu dari Indonesia atau dari negara lain. Kalau misalkan dari Indonesia, wah, parah banget sih. Konten-kontennya cuma bisa menyindir negaranya sendiri. Itu sangat-sangat ironi. Karena masyarakat Indonesia itu tidak mau seni budayanya itu diambil oleh negara lain. Itu saja sebenarnya keinginan kita. Apa pernah kita menuduh negara dari Asia Timur, Jepang, kemudian juga Korea, Hong Kong, Taiwan, nggak pernah mereka mau pakai makanan khas kita, budaya kita, nggak apa-apa. Karena kita tahu, karena tidak pernah kejadian ngeklaim budaya kita, nggak pernah kejadian. Tapi kalau misalkan dengan negara lain, yang dalam tanda kutip, diduga sering mengeklaim seni dan budaya kita, ya itu sangat wajar lah. Karena budaya-budaya yang sudah diakui UNESCO itu masih saja diklaim. Bagaimana kita tidak takut budaya yang belum diakui UNESCO? Yang sudah diakui UNESCO aja masih berani diklaim kok, apalagi yang belum diakui UNESCO. Ini kan logikanya seperti itu.